Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala wa afdalul a'mali salatu awwalal waqti. Seutama-utama perbuatan adalah ia sembahyang pada permulaan waktu. Ini hati-hati jemaah. Ini begitu masuk waktu, tinggalkan yang lain. Pergi sembahyang. Tak ada yang lain. Perhatikan kalimat ya. Seutama-utama. Bukan berarti wajib pada permulaan waktu. Saya tak bisa nih kalau di permulaan waktu. Bisanya nanti agak mundur sikit. Maklum ada kesibukan. Okey, tak apa. Jemaah. Yang terpenting bila memang mungkin dikerjakan, kerjakan pada permulaan waktu. Orang bilang, ya kan boleh hujung-hujung. Boleh. Tak ada masalah. Tetapi ulama menjelaskan, kalau kita mau kerjakan tidak di permulaan waktu, wajib ada niat. Misalkan Isya jam 8. Begitu azan muazin, kita malas. Bukan karena ada alasan yang dapat diterima agama. Malas saja. Nanti kerjakan. Ini wajib ada niat. Bahwa ia akan mengerjakan sembahyang. Bukanlah mesti sengaja aku mengerjakan sembahyang nanti. Bukan itu. Bukan. Mesti ada lintasan di hatinya, nanti kerjakan sembahyang. Kalau tidak berdosa dia. Hati-hati jemaah. Ini jangan anggap sembarangan. Kecuali ada kemungkinan kalau ditundanya sembahyang dia mati. Ada kemungkinan kalau saya tunda sembahyang sekarang, nanti saya mati. Maka tak boleh dia tunda. Jemaah. Tak boleh dia tunda. Kalau ditundanya dan dia tak sembahyang, mati dia maksiat. Apa contoh? Perang. Perang itu kan cuma 2 aja dia. Kalau enggak membunuh, dibunuh. Waktu udah masuk. Tekad aku nantilah sembahyang. Tak boleh. Sebab berkemungkinan dia mati. Adapun niat dia sekarang, tak kerjakannya sembahyang, mati dia, dosa. Ya. Atau maaf, beribu maaf, naudzubillah, tak ada maksud apa-apa, sakit. Bukanlah sakit hati. Bukan sakit flu, bukan sakit tongpes. Kantong kempes. Memang sakit betul. Ya, maaf saja, saya tak maksud apa lain, untuk kaji saja. Parah. Nampak-nampak bakal mati nih, agak payah nih. Sembahyang sekarang. Awas ya.
Tapi kalau ada masalah, setengah 8 di telepon kantor. Kita jaga malam situ. Terjadi kebakaran di sana. Mau tak mau, pergi. Sedang-sedang madamkan api, azan Isya, masuk. Cuma tinggalkan. Sembahyang dulu. Tidak, ini boleh teruskan. Ini boleh. Ya, ini namanya ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Andai pun dia tak berniat, ada alasannya. Setengah 6 pasien dioperasi. Sedang-sedang operasi, azan maghrib, masuk. Tinggalkannya pasien. Kan terpacaklah pisau itu situ. Tak bisa. Terus kerjakan. Bahkan walau nanti habis waktu maghrib dia tak sembahyang. Tapi dia tetap wajib berniat. Aku mengerjakan sembahyang lah nanti. Macam yang memadamkan api kebakaran. Termasuk macam yang petugas pemadam kebakaran tadi. Dia itu wajib tuh. Sebab, ya walaupun dia tak berniat di awal, tak apa, memang ada dia memadamkan api. Tapi berkemungkinan nanti ini takutnya lewat. Ada niat. Mesti ada niat. Itu kalau dalam kitab Melayu diterangkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal tadi. Itu mudah. Ya, jamaah dia macam kita hati-hati. Kalau tak ada alasan, kerjakan di awal. Malas saya di awal. Ada niat. Saya akan kerjakan nanti. Kalau menurut kebiasaan dalam pikiran manusia bakal mati nanti, tetap kerjakan sekarang. Awas ya. Jadi, Tuan Syekh kata, afdalul a'mali salatu awalal waqti. Seutama-utama perbuatan adalah sembahyang pada permulaan waktu. Ada kalimat yang beredar di masyarakat. Salat tepat waktu. Sembahyang tepat waktu. Kesannya di tengah maupun di ujung tidak tepat waktu. Padahal macam inilah kan, Isya ini katalah pukul 8. Katalah pukul 8 supaya mudah hitung. Subuh pukul 5 jamaah. Maka kita solat Isya jam 5 kurang seperempat pun itu disebut tepat waktu. Karena masih dalam waktu dia. Jangan dikesankan tepat waktu itu mesti awal waktu. Enggak. Nanti dikesankan wajib awal waktu. Ini berbahaya. Kecuali kalau ada pertimbangan-pertimbangan macam tadi. Tetaplah di awal waktu. Jamaah. Ya. Ini saya nih jam 9 sampai subuh nih jaga malam nih agak payah nih. Ini agak payah nih. Mau tak mau mesti di awal waktu kerjakan. Kerjakan di awal waktu. Ini berbahaya nanti ini. Sempat kita tinggalkan sembahyang. Ya. Baik. Nah. Apakah yang dimaksud awal waktu begitu azan langsung salat? Wa yahsulu dzalika bi an yashtaghila bi asbabis salati hina dakhala al-waqt. Masih disebut awal waktu bila dengan masuk waktu dia mengerjakan perbuatan-perbuatan menuju salat, menuju sembahyang tadi. Misal, begitu masuk waktu dia berwudu, istinja. Kalau istinja itu bersihkan dari najis. Istinja, berwudu, menutup aurat, barulah sholat. Ini pun disebut awal waktu. Azan waktu Isya masuk jam 8. Begitu jam 8 langsung sholat. Itu awal waktu. Kalau setengah 9 tidak awal waktu. Tidak. Begitu masuk Isya, istinja,
berwudu, nutup aurat, solat. Nah, sekarang kita hitung sama-sama. Istinja, berwudu, nutup aurat. Berapa menit kira-kira? Jangan masuk azan. Jangan masuk qabliyah. Karena azan qabliyah hukumnya sunat. Istinja, berwudu, nutup aurat. Kalau kita kerjakan dengan santai, berapa menit kira-kira? 15 menit. Santai ya. Jangan macam militer. Jangan. Setengah jam. Nah, udah, setengah jam toleransinya. Berarti kalau masuk waktu Isya pukul 8, setengah 9 masih disebut awal waktu. Bagi kita yang memang belum berwudu. Kalau sudah berwudu kian, janganlah ditunda sampai setengah 9. Nah, jangan tunda. Langsunglah sholat dia. Wa yusannu ta'khiru an awalil waqti lil ibradi bizuhri fil harri. Jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, sunat menunda sembahyang dari permulaan waktu itu untuk menyejukkan badan karena panas pada sembahyang zuhur. Ada panas sekali mau sembahyang zuhur, sejukkan dulu. Satu, syaratnya. Kedua, bil baladil harati, di daerah tropis. Ketiga, liman yusalli jama'atan, bagi orang yang mau sembahyang jamaah, fi maudi'in ba'idin, tempatnya jauh dari rumah kita. Sebab sembahyang ini dia mesti nyaman-nyaman. Nah, itu makanya macam kita tak usah pakai AC lagi karena angin datang. Kipas angin oke, kasih apa ini namanya ini? Karpet. Udah enak lah jamaah. Nah, sembahyang itu mau nyaman, mau enak dia. Jadi, wih, panasnya bukan tanggung. Saya mau sembahyang berjamaah di sana. Untuk sembahyang zuhur, sunat ditunda jika cuacanya panas. Cuaca terang, hawanya panas. Sedangkan kita mau berdingin-dingin dulu. Di negeri panas, di negeri tropis, sembahyangnya berjamaah, tempatnya jauh. Sehingga nanti ulama katakan, kalau sembahyangnya di rumah, walau panas, tidak disunatkan menundanya. Namun nanti ada juga penjelasan. Walaupun di rumah, kalau awal waktu terasa gerah kali, masih boleh jamaah. Ini hati-hati, jangan kita semangat sembahyang berjamaah, tetapi kekhusyuan hilang. Baru pulang kerja, capek-capek, langsung sembahyang. Jangan. Ngantuk, tidur dulu. Bila diduga, kita akan bangun sebelum waktu habis. Lapar, makan dulu. Tapi bukan maksudnya makan sampai berkeringat-keringat. Tidak. Sekadar mengisi perut. Jadi, lapar makan dulu. Apalagi kalau sudah dihidangkan dia. Apalagi asapnya menjalar pula terbang-terbang. Mana tentu lagi sembahyang itu. Jemaah. Ngantuk, tidur dulu. Panas, dinginkan dulu. Saya baru pulang kerja nih, panas sekali, capek. Jangan sembahyang. Duduk dulu. Berkipas, slow. Kalau perlu mandi, mandi. Baru. Tapi kan nggak dapat sembahyang berjamaah. Memang tak dapat. Tapi dapat yang lain. Apa? Menyejukkan badan. Menyegarkan badan. Itu agama suruh. Baru sembahyang. Jemaah. Baru betul dia. Jadi sembahyang ini pun rapi-rapi. Jangan sembahyang. Wah. Satu tangannya gini. Satu gini. Baju kancingnya pun terbuka. Saya rasa undangan aja. Undangan. Kita undangan itu ngapain itu? Makan kan? Ujung-ujung makan apa?
kok kenyang. Produksi terakhir makan apa? Nah, kan? Jadi undangan tuh ngurus kok perut. Yang tadi di ujung tadi itulah. Undangan tuh ngurus ujung. Mau pergi undangan aja, Wak. Rapi serapi-rapinya. Licin, selicin-licinnya. Kalau datang lalat, tepleset di baju tadi. Cara muslimah. Kalau ada tinggi sedikit aja, tak siap. Cara kita pun sama. Betul, nggak salah, udah betul itu. Memang begitulah. Nama kita mau bertemu orang ramai. Tapi mengapa sembahyang tak begitu, ya? Peci pun. Astaghfirullahalazim. Itu belum lagi pakai kaos yang tulisannya di belakang. Apa kau tengok-tengok? Itu tulisan. Anak remaja saya maklum. Itu biasa. Macam kita. Ya. Mengapa untuk sembahyang tidak serapi pergi undangan? Sedangkan undangan jumpa orang, sembahyang jumpa Allah Ta'ala. Kan jemaah? Jangan. Makanya ini diajarkan agama. Waktu panas dia, kalau susah, rasanya tak enak, gerah, dinginkan dulu badan. Memang di sini disebutkan untuk sembahyang zuhur, sunat ditunda waktu untuk mendinginkan badan karena panas di negeri yang panas bagi orang yang ingin mengerjakan sembahyang berjamaah di tempat yang jauh. Memang begini. Tapi kita tak tempat jauh, tidak musim panas, cuma panas sekali saya rasa. Kita rasa pada waktu itu. Menengok intinya boleh. Tunda dulu sembahyang jamaah. Apalagi kalau kita pulang pula kerja lapar, ngantuk, capek. Jangan sembahyang dulu. Istirahat dulu, makan dulu. Ya, kalau mau tidur, nanti bersih-bersih baru sembahyang. Baru begini nampak bagus orang Islam itu. Ini saya mau bagi tahu kan. Kecuali lah ujung waktu. Jadi nampak peduli kita kepada solat itu. Kepada sembahyang itu. Nampak peduli kita itu nampak. Tak salah rapi-rapi pergi undangan. Tak salah rapi-rapi pergi kerja. Tapi satu-satunya ibadah yang tertinggi di dalam Islam. Dan itu langsung dijemput Rasulullah waktu Mi'raj adalah salat. Jamaah, salat. Baik kita dengan Allah, baik kita dengan manusia. Ya. Saya sambung yang di kitab dulu. Ila husulil dhilli. Sampai nanti kalau kita pas mau ke masjid, kita bisa tidak langsung kena sinar matahari. Sehingga badan itu tak terasa panas, bisa dapat berlindung di bawah bayang-bayang. Sampai saat itu masih boleh. Sebab begini jemaah. Inilah matahari dari timur. Inilah kita di bawah, pas gini. Begitu dia ke barat, bayang-bayang ke timur, masuk waktu zuhur. Makin dia ke barat, makin ke barat, makin ke barat, bayang-bayang makin panjang. Itu maksudnya. Jadi boleh kita tunda pas nanti kita mau ke masjid, mau ke tempat sembahyang berjamaah, bisa berlindung di bawah bayang-bayang itu. Tapi kalau macam ini kalau cerita di Arab, kalau cerita di kita, nggak usah begitu pun banyak lindungan. Jamaah di teras-teras rumah orang, pohon-pohon, kan banyak. Bisa kita berlindung sambil jalan nggak kepanasan. Apalagi sekarang ada payung. Ada payung, jamaah. Payung pun macam-macam, besar ada, kecil ada. Jadi kalau sebatas sinar matahari itu nggak bisa, agak susah untuk dijadikan alasan kita menunda sholat. Tapi kalau gerah badan masih mungkin. Masih mungkin, jemaah. Itu maka jangan heran nanti kita melihat orang-orang alim dah masuk waktu sholat, dia tak sholat. Karena rasa dia gerah kali. Panas sekali, jemaah. Sumuk.
Kita tidak, karena kita barusan mandi tadi. Jangan salah paham. Ini supaya jangan keliru, ya. Siapa lagi yang boleh menunda sembahyang? Waliman tayaqqana sutrata akhiral waqti. Ini tak ada sama kita. Ini cerita aja jemaah. Ini cerita aja. Ini tak saya terangkan panjang-panjang, karena tak ada sama kita. Tak ada kali pakaiannya. Tak ada. Mama kata ada pun pendek kalilah, auratnya nampak semua, itu yang ada. Tapi kalau ditundanya sembahyang nanti sampai ujung waktu, ada can dapat nih. Boleh tunda sembahyang dia, sunat sembahyang, ditunda. Karena kita tak ada, saya tak jelaskan. Kita kan pakaian banyak. Tak mungkin depan saya ini hanya tinggal cawat aja, tak mungkin. Jemaah itu tak mungkin, sama sekali tak mungkin. Ya, mustahil. Maka saya tak terangkan. Waliman tayaqqana jama'ata akhirahu. Masuk Isya, kalau dia sembahyang sendiri. Tapi kalau ditundanya nanti sampai ke ujung, ada yang berjamaah. Boleh, sunat ditunda. Tapi kan macam kita sekarang aktivitas banyak. Di awal waktu datang ke Mushola Anwar, zuhur, cuma awak sendiri. Tapi kalau nanti agak tunda barang 1-2 jam nih, banyak ini yang berjamaah. Tapi kalau saya tunda nanti, belum tentu saya dapat. Saya mau kerja lagi. Maka saat itu tak usah tunda. Kerjakanlah tetap sendiri di awal waktu. Jadi ini fleksibel jamaah. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Karena ada tempat-tempat, masjidnya kalau siang sunyi. Justru subuh ramai kali. Subuh ramai, maghrib ramai, isya ramai. Tapi kalau zuhur asar, sunyi kali. Masih alhamdulillah ada azannya. Rupanya masing-masing pergi kerja. Ini kita fleksibel jamaah. Ya, hukum agama ini mesti kita lihat dia karetnya. Bila bisa ke sana dan dibenarkan agama, ke sana. Bila bisa ke sini, masih dibenarkan agama, ke sini. Tapi kalau tak ada, jangan dibuat-buat. Ya itu mengada-ngada namanya. Ya. Wa kadza law bannaha wa lam yafhush ta'khiru. Yakin aku kalau di ujung dapat berjamaah. Okey, tak apa ditunda. Atau kuat sangka aku kalau di ujung nanti dapat berjamaah. Ya, ini yang lebihnya lagi tak saya terangkan karena tak ada sama kita jamaah. Kalau langit mendung kali, boleh dia tunda sampai dia yakin waktu sembahyang dah masuk. Kan nggak perlu sama kita lagi nih jamaah. Kita sekarang macam mana mendungnya pun, kan ada jadwal dah jamaah, ada jadwal. Ada jadwal. Udah ada kadang apa? Handphone pun ada dia. Masuk waktu langsung azan. Kan ada gitu handphone jemaah. Masuk waktu langsung azan. Habis azan handphonenya sholat qobliyah. Habis itu handphonenya sembahyang. Yang punya entah juga, awak tak tahu. Maka nanti di akhirat alhamdulillah ketika kita di surga kita banyak jumpa handphone. Karena handphonenya masuk surga. Jemaah kan? Maka ini tak saya terangkan, jemaah, tidak saya terangkan. Ya. Ini tinggal hukum sikit saja. Wa man shalla rak'atan fil waqti fahiya adaun. Siapa yang dapat sembahyang dalam waktu dapatnya 1 rakaat. Entah apalah sebab ujung kali dia. Jemaah. Untuk kali ditahan pun tak bisa. Nggak bisa ditahannya. Tuh tidur ya. Terbangun. Masih ada waktu. Tapi sembahyang dia hanya dapat 1 rakaat di dalam waktu. Hanya dapat 1 rakaat saja. Lebihnya sudah keluar waktu. Ini masih dibilang adaan. Ini masih dibilang adaan. Artinya tunai di dalam waktu.
Audunaha, audunaha faqadun. Dah di ujung, solat. Tak sampai 1 rakaat, waktu pun habis. Namanya qadaan. Artinya tunai di luar waktu. Jadi adaan sama qadaan sama artinya. Sama-sama tunai. Cuma adaan tunai di dalam waktu, qadaan tunai di luar waktu. Jadi sama-sama tunai. Jadi macam mana niat saya tadi? Tadi niat saya kan usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin adaan. Baru rukuk udah masuk subuh. Jadi perlu ubah niat? Tak usah. Tak usah ubah niat. Terus saja kerja. Tak ada masalah sama sekali. Ini hanya menjelaskan status-status saja. Jemaah. Ya. Wa yahrumu ta'khiruha ila an yaqa'a ba'duha kharijah. Haram menunda sembahyang itu tanpa alasan. Sehingga ada sebahagian sembahyang itu di luar waktu. Tengok, tundanya tik nanti, tik nanti, tik nanti, tik nanti, tik nanti, tik nanti. Sembahyanglah dia Aisyah. Sembahyang 4 rakaat, sembahyang. Tup fil alamina innaka hamidum majid. Belum salam, subuh pun masuk. Sembahyang sah, tak ada masalah. Tetapi karena dia menundanya tidak dibenarkan agama, enggak ada alasan. Kalau ada alasan enggak apa-apa. Ada alasan enggak apa-apa. Ini enggak ada alasan dia menunda sembahyang, berdosa dia. Berdosa dia. Apa alasan yang dibenarkan agama? Misal, tak ada yang jaga si sakit, mesti apa? Kalau tak dijaga ni bahaya. Kalau sakit pening tak perlu dijaga. Ini sakit parah. Kalau tak dijaga macam mana? Awak yang harus jaga. Mau tinggalkan sebentar berwuduk aja, tinggi kali risikonya. Mau tak maulah di situ, harap-harap awak tidurlah nanti sekejap dia bisa sembahyang. Tak bisa juga. Ini tak berdosa. Dengan syarat hati ada niat, tak berdosa. Ini enggak ada. Hanya nunggu main bola. Jam berapa? Ini Isya. Jam berapa main bola? 7:30. Nonton final pula nih. Apa yang tanding? AC Milan lawan Aceh Selatan. AC Milan lawan Aceh Selatan. Tunggunya. Sampai jam 2. Begitu selesai ngantuk. Tertidur. Terbangun. Saya tak tahu di sini ada terahim tak subuh? Terahim tahu terahim? Bacaan-bacaan tu sebelum azan ada? Tak ada? Mungkin sebagian ada ya. Dulu. Oh sekarang ada juga. Satu-satu daerah ada terahim. Begitu terbangun dia, ya. Sudah innallaha, bukan. Sudah ujung terahim. Ujung terahim yang mau masuk waktu subuh. Tuh, cepat dia sembahyang. Sembahyang. Sembahyang lagi, sembahyang. Sembahyang dia mah. Sembahyang dia. Tang. Fil alamina innaka hamidum majid. Subuh pun masuk berdosa dia. Karena tak ada alasan dia menunda solat tadi jemaah. Ini hati-hati nih. Hati-hati. Kecuali kalau ada alasan yang dibenarkan agama. Jangan silap ya. Tidak ada ibadah yang lebih berharga dalam agama di atas solat jemaah, di atas sembahyang. Tidak ada. Peliharalah dia dengan baik-baik. Masya Allah. Baik. Orang yang meninggalkan salat
orang yang meninggalkan sholat. Ini ada dua model. Satu, meninggalkan sholat karena ada alasan yang dibenarkan agama. Satu, meninggalkan sholat tidak ada alasan yang dibenarkan agama. Alasan itu namanya uzur. Alasan itu namanya uzur. Jadi uzur ini alasan. Cuma dalam pikiran orang Indonesia, uzur ini artinya tua. Kok nggak ngaji kau semalam? Uzur awak, Pak. Kau masih muda, uzur pula. Kau berapa umur kau? Padahal uzur ini artinya alasan. Bahwa tua menjadi alasan, iya. Tapi uzur tak mesti tua. Jamaah. Tapi di Indonesia gitulah. Macam di Indonesia ini kalau disebut ziarah. Itu kemana maksudnya? Ke kuburan. Padahal bahasa Arab ziarah itu artinya berkunjung. Kapan kita ziarah ke rumah Ustaz itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan Ustaz itu meninggal rupanya? Tadi barusan aku jumpa. Datangnya situ pula, Allah umur tak ada yang tahu ya. Telepon ke rumah si Ustaz. Nyawa Ustaz tadi. Ya, ini rohnya nih, macam mana? Ziarah artinya berkunjung. Sa'azuruka ya Ustaz. Saya akan menziarahimu ya Ustaz. Itu artinya berkunjung. Tapi di Indonesia, Ustaz ziarah ke kuburan. Tak salah juga. Tetapi arti ziarah itu umum. Jangan dipahamkan hanya ke kuburan. Asal berkunjung itu disebut ziarah. Ini mau hati-hati. Karena ya kita ini suka bahasa Arab, itu sudah baik. Tapi kadang artinya tak tahu. Artinya nggak tahu dipakai pula. Siapa nama cucu Mbah, Mbak? Oh, ini cucu aku apik. Jenenge sakit Al-Quran ini. Ya siapa jenenge Mbah? Jahanam. Lah, Jahanam memang dari Quran, tapi kan nggak bagus. Jamaah. Walau dari Al-Quran, ini hati-hati. Karena bukan bahasa kita. Sama juga bahasa daerah. Kalau nggak ngerti, tanya sama yang punya bahasa. Kalau nanti sembarang, nama nanti hamiyah. Misal kata, apa hamiyah? Ya sama aja dengan yang tadi, neraka. Oh, ini bukan jahanam, Pak. Lah sapa jenenge? Sekone rojim. Lah sami mawon yang ban saitone rojim. Pripun karo mimban? Jadi kalau pakai bahasa yang kita tak mengerti, tanyalah ya bahasa suku kah, Aceh kah, Mandailing kah, Batak, Karo kah, Jawa, Sunda kah, atau apa. Pakai mereka yang mengerti, tanya jamaah. Ya. Nah, jadi uzur itu alasan. Tua termasuk uzur. Lupa termasuk uzur. Jamaah. Ada hal-hal apa? Uzur. Jadi kita meninggalkan sholat itu ada kalanya karena uzur, ada kalanya tidak. Contoh karena uzur, lupa. Contoh karena uzur, ketiduran. Contoh karena uzur, kerja yang nggak bisa ditinggalkan. Contoh tadi, pemadam kebakaran. Dokter yang sedang mengoperasi pasien. Atau dokter yang sedang nyuntik pasien. Sedang nyuntik azan. Tunggu ya Bu, katanya. Tepat cak jarum tuh situ. Nunggu dokter pulang, jarum tuh goyang-goyang ini pantat awak. Tak betul. Tak betul. Tak betul, jamaah. Tak betul. Jadi kalau ada alasan, tentu kebakaran lah.
keluar waktu sholat. Nah, ini namanya uzur. Tak ada uzur macam umumnya kita saudara-saudari muslim kita yang belum mengerjakan sholat. Sekarang sadar, alhamdulillah, wajib diqodho. Seluruh ulama sepakat, keempat-empatnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, keempat-empatnya berfatwa wajib diqodho. Karena bolong dia. Jadi qodho itu menutup bolong. Hanya kalau dulu meninggalkannya itu tidak sengaja, contoh tadi lupa, ketiduran, atau ada sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan. Tapi ingat ya jamaah, ada nggak ada alasan wajib diqodho. Tapi kalau ada alasan, sunat segera mengqodhonya. Mengqodhonya wajib, tapi menyegerakannya sunat kalau ada alasan. Kalau tidak ada alasan, tidur tidak, lupa tidak, karena ada sesuatu yang mendesak tidak, apa tidak, cuma karena malas dulu. Alhamdulillah sekarang dapat hidayah sudah. Maka dia wajib segera mengqodhonya. Wajib segera. Tak boleh ditunda. Itulah maka keluar penjelasan dari guru-guru kita, sampai sembahyang sunat pun dia tak boleh. Mengapa? Karena kalau dia sembahyang sunat, berarti menunda tidak? Kalau dia sembahyang sunat, kan berarti menunda. Sedangkan dia orang yang wajib segera mengqodho, sebab dulu meninggalkan sholat tidak ada uzur, alasan. Wajib segera. Tapi kalau ada alasannya, tak wajib segera. Sehingga kalau kita tak wajib segera, hanya sunat, bolehlah sholat-sholat yang lain. Ini hati-hati nih. Ya jadi awak nggak boleh sembahyang tarawih. Tak boleh. Kalau dulu meninggalkannya sengaja. Tapi awak pingin juga ke masjid, pergi aja. Sembahyang subuh. Orang tarawih awak subuh. Jadi jumpa juga dengan jamaah-jamaah. Jumpa saudara muslim ada silaturahmi. Tak usah pakai kunut. Karena kunut hukumnya sunat. Nanti kalau pakai kunut ketahuan sama orang. Banyak tinggal sembahyang dari berarti ni. Tahu sama orang. Tak usah pakai kunut. Jadi kalau tarawih 10 kali salam, dapatlah 10 kali qodho subuh. Waktu witir dapat 2. Kan biasa kita 2 tambah 1. 2-nya witir, bantai qodho sembahyang subuh. 1-nya buat macam-macam alasan. Pura-pura kamar mandi, atau pulang duluan, atau pegang-pegang perut. Pikir orang sakit perut, padahal bukan. Kan nggak nipu. Kita nggak ada bilang, sakit perut aku. Nggak ada. Cuma pegang aja. Udah pulang. Tujuannya menutup atau menjaga harga diri. Kalau kita yang satu tetap duduk situ, nanti ditanya tuh sama yang sebelah. Kok yang satu kok nggak sembahyang? Aku tadi qodho subuh. Kan ketahuan. Dalam Islam, harga diri kita jangan dihinakan. Dulu dia tak sembahyang, nggak ada alasan dia tak sembahyang. Alhamdulillah sekarang datang hidayah, dia wajib qodho. Segera. Sehingga seluruh ibadah sunat tidak boleh dia lakukan. Dia hanya boleh. Jadi seluruh waktu wajib dia gunakan mengqodho. Jangan dipahami subuh diqodho waktu subuh, zuhur diqodho waktu zuhur. Enggak gitu. Karena sholat qodhoan ini kan sebenarnya waktunya udah lewat.
Jadi kapan saja. Jamaah. Jadi orang yang dulu meninggalkan sembahyang sengaja tanpa alasan. Alhamdulillah sekarang hidayah sudah datang. Dia wajib mengqadha. Seluruh waktunya dia gunakan untuk mengqadha. Tidak boleh untuk yang lain kecuali 3. 1, cari nafkah. Boleh. 2, menuntut ilmu. Boleh. Ilmu fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain itu contohnya istinja, bersuci. Bersuci itu istinja, berwudu, tayamum tak usah, mandi wajib. Nah, ini wajib nih, ini fardu ain. Adapun fardu kifayah tidak. Apa contoh? Mengurus jenazah. Itu contohnya. Itu cukup 1 orang dah. Jadi seluruh waktu digunakan untuk mengqadha kecuali 3. 1, cari nafkah. 2, menuntut ilmu fardu ain. 3, istirahat. Nah, waktu istirahat ini bolehlah. Kalau yang bangsa nonton TV, nonton, boleh. Cerita-cerita boleh. Jamaah tak mengqadha. Untuk ini saja. Sebab apa? Sebab kita orang yang wajib segera mengqadha. Tapi kalau dulu dia meninggalkan sembahyang bukan karena sengaja, karena ada alasan yang dibenarkan agama, sunat segera. Jamaah, sunat segera. Sehingga kalau dia sembahyang sunat, pergi wirid, pergi undangan, boleh, tak ada masalah. Dia tak wajib segera. Boleh faham sampai sini? Nanti kalau ada dialog lepas nih ya. Kita baca dulu. Wa yustahabbul mubadaratu biqada'il faidati wa taqdimu 'ala al-hadirati allati la yakhafu fawtaha wa in khafa fawta al-jama'ati fiha. Wa tajibul mubadaratu biqada'il faidati in fatat bighairi 'udhrin. Sunat menyegerakan qada sembahyang yang luput itu. Dahulukan dia dari sembahyang yang sedang sekarang. Ya. Sekalipun tak dapat jamaah. Contoh, kita ada qadaan banyak macam. Ini udah masuk isya. Sunat qadaan itu dulu kita kerjakan. Daripada sembahyang yang sekarang ini. Isya yang sekarang ini misal kata. Walaupun akibatnya kita tidak dapat sembahyang berjamaah. Qadaan itu dulu. Kecuali waktu isyanya udah di ujung-ujung kali. Jangan qadaan dulu. Isyanya yang dulu jamaah. Jadi jangan lebih dipentingkan jamaah daripada qadaan. Karena masing-masing kita ada tanggung jawab terhadap sembahyang itu. Wajib segera mengqadha jika dia tinggalkan dulu sebab tanpa ada alasan. Nah, sudah saya terangkan tadi jamaah. Sudah saya terangkan. Ayolah, qadhalah sembahyang. Jangan pakai alasan. Allah kan Maha tahu. Bukan itu alasan. Itu kaji tauhid. Sembahyang tak sembahyang, kita malas tak malas, tobat tak tobat, berdoa tak berdoa. Allah tahu nggak? Tahu. Kalau itulah alasan yang Allah tahu, untuk apa berdoa? Ya Allah, aku mohon, ya Allah janganlah hujan malam ini baru buka jualan, aku malam ini. Tahu nggak Allah Ta'ala kita baru buka jualan? Ya kenapa doa? Kalau itu pakai alasan. Jadi tauhid, fikih. Ini cerita fikih. Jangan campur-campur sama tauhid. Beruduklah dia. Tak basuhnya rata sampai lewat siku. Nampak kita kurang pun lagi. Kita ingatkan. Wah, itu Pak, Mbak, Mas, itu wuduknya nggak sah. Apa jawabannya? Yang penting hatinya resik. Nek Allah kan Maha tahu. Nah, coba. Nggak cocok. Ini persoalan fikih, bukan persoalan tauhid. Ada aturannya. Ada aturannya. Prit, kata polisi. Siwa, surat-surat. Ada Pak, surat-surat. Yang mana? Di rumah. Demi Allah, ada. Masa nggak percaya Bapak sama saya? Ayah saya haji, mama saya haji. Aku anak sekolah agama, Pak. Demi Allah, swear. Suratnya, Pak, kata polisi juga.
Masya Allah. Demi langit bumi ada, Pak, ada di rumah. Enggak bisa. Saat itu fikih yang bicara. Mana dia? Bahwa ayah makmu haji, hatimu jujur, bendanya ada di rumah, itu urusan lain. Tauhid. Kita kadang-kadang campur baur, macam nasi campur gitu buat. Tak bisa. Ini boleh faham nih? Jamaah, hati-hati. Allah Maha tahu. Kapan Allah tak tahu? Ini aturan fikih. Jadi sembahyang solat kita tu qada. Kalau masih ada qadaan. Sepenuh langit bumi pun kita bersedekah demi agama. 10 kali kita hidup mati syahid demi agama. Tapi qadaannya masih ada. Tak mudah urusan di akhirat. Sembahyang jemaah. Enggak ada lagi. Sama sekali. Hampir semua masjid di daerah Percut Setuan ni kita bangun megah-megah. Bahkan yang sembahyang pun kita kasih duit. Asal sembahyang kasih duit. Makan pun kita kasih. Tapi kita sendiri masih ada qadaan yang tidak kita kerjakan. Berat urusan di akhirat. Awal ma yuhasabu, permulaan yang diperiksa nanti oleh Allah daripada seorang manusia adalah perkara solatnya. Kita ni aja nampak bersama-sama ni. Tapi bila nanti sakaratul maut aja, itu dah sendiri-sendiri. Memang masih dengar kita bisikan orang lah, tapi sesungguhnya yang menyelesaikan kita. Itu dah sendiri kali itu jamaah. Itu dah sendiri kali itu. Karena waktu itu iblis sudah nampak, Israel sudah mau cabut, itu kita sendiri betul. Memang kita masih dengar. Itu bisik la ilaha illallah. Masih dengar itu kita. Tapi kita udah betul-betul sendiri. Apalagi dalam kubur, apalagi di akhirat. Masing-masing nafsi-nafsi. Bereskan solat. Bereskan solat. Bereskan solat. Solat utamanya. Cantik kali gerbongnya. Bersih, mewah. Tapi nggak ada lokomotifnya. Bisa jalan? Tak bisa. Dorong aja coba. Tak akan bisa. Tapi jamaah, biarlah gerbongnya kurang cantik. Asal ada lokomotifnya. Apa lokomotifnya? Solat. Istimewa yang muda-muda nih, jangan hayal. Alhamdulillah Ustaz tuh ingatkan yang muda-muda. Kalau yang muda-muda jangan halal, jangan hayal. Yang tua nak hayal pula. Jangan. Yang tua ni apalagi kan jamaah. Ada yang macam kita ni, ada yang sudah asar. Ada yang udah dekat maghrib je, Pak. Ada yang asar. Ada yang kalau habis ngaji pulang dikerok. Masuk angin. Hati-hati. Hati-hati jemaah. Ingat, ini harap dipahamkan betul-betul. Jadi jemaah yang dikasih Subhanahu wa taala sembahyang qada dia. Apa niatnya? Sengaja aku sembahyang fardu zuhur qada Anda, itu cukup. Usah sebut 4 rakaat, usah sebut menghadap kiblat, usah sebut lillahi taala pun dah sah sembahyang. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur qada. Dah sah jemaah. Okey? Malam ni sampai sini dulu. Malam ni sampai sini dulu. Nanti kita masuk sembahyang sunat yang tidak boleh pada waktu-waktu. Ada 5 ketentuan. Di 5 ketentuan ni ada 1 sembahyang sunat, ada 2 lebih kurang. 1, 2, 3. Ada 3 bentuk sembahyang sunat yang kita haram mengerjakannya. Berdosa. Bukan jadi ibadah dan tidak sah. Itu akan datang. InsyaAllah dalam 2 malam Ahad akan datang. Malam ni sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.